Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran ke-18 dengan judul bab larangan menjadikan Allah sebagai perantara terhadap makhluknya. Nah, ini ya, menjadikan Allah sebagai perantara terhadap makhluknya. Harusnya kan yang maha tinggi kan Allah, ya enggak? Tapi ini Allah malah dijadikan di bawah makhluknya. Bagaimana maksudnya? Kita lihat. Tujuan dari pembelajaran kita ya, ini mengarahkan murid untuk menjaga lisannya dari lafaz yang mengandung perendahan terhadap Allah. Dua, murid dapat menjaga diri dari lafaz yang mengandung sikap tidak beradab kepada Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat memperlihatkan beda antara minta syafaat pada Nabi ketika beliau masih hidup dan sesudah beliau meninggal. Ini bagaimana hukumnya? Ya, kita baca mukadimahnya. Ya. Menjadikan Allah sebagai perantara pada makhluknya termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba, karena Allah adalah yang paling agung kedudukannya dan seluruh makhluk yang membutuhkan Allah. Jadi Allah itu tidak butuh kepada makhluk, maka wajib bagi seorang untuk menjaga diri dari lafaz-lafaz yang mengandung peniadaan, pengagungan, kesempurnaan Allah. Ya, bagaimana ini kisahnya? Dalilnya kita baca. An Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jaa a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi apa artinya? Badui. Datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang badui itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ini nahakatil anfus waja'al iyal. Dia mengatakan nahakat, telah melemah, anfus, melemah jiwa-jiwa, maksudnya entek tenagane, habis tenagana. Wajah al iyal, ja al iyal artinya anak istrinya kelaparan, iyal itu keluarga, ya, tanggungan. Ya, wahai Rasul, habis tenaga, terus anak istri lapar ini, wahalakatil amwal, dan hartanya binasa. Maksudnya lihat di kosakata itu, binasa binatang ternak karena tidak ada yang melihara. Fastaskilana rabbaka, ya, maka istisqa, ya, fastaskilana rabbak, lihat kosakata itu artinya mintalah kepada Allah agar Allah memberikan air kepada kami dengan menurunkan hujan. Nah, lalu orang itu mengatakan, fa inna nastashfi'u billahi alaika wa bika alallah. Ini kesalahan orang itu. Ya, kalau mau antum kasih garis bawah, kesalahan orang ini ngomong itu, ya. Kami itu nastashfi'u billahi, ya. Kami menjadikan Allah sebagai perantara atasmu dan, ya, paham? Kami minta dengan Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah, gitu. Ya, paham ya? Tadi kan dia minta, ya Rasul, turunkan doalah pada Allah supaya turun hujan. Karena kami sesungguhnya minta apa kepada Allah atas namamu dan minta kepadamu atas nama Allah, gitu loh. Paham? Nah, jadi malah dia mendudukkan Allah di bawah Rasul. Nah, begitu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Maka Nabi pun berkata subhanallah. Kenapa Nabi mengatakan subhanallah? Lihat, sucikan Allah dari semua yang tidak pantas bagi kemuliaan dan keagungannya. Ini kalau kaget dan kemudian apa yang didengarkan itu jelek, ya, bisa mengatakan ini, mentasbihkan Allah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Famazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Ya. Beliau terus bertasbih sampai tampak pada raut wajah para sahabat, karena sahabat takut kalau Rasul marah, ya kan? Rasul menyembunyikan marah ibaratnya, ya. Terus bertasbih sambil menahan marah. Ya, sahabat mengira Rasul ini bakal marah nih. Ya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang Badui tadi, waihak. Waihak ini kalimatuz zajrin, ya, kalimat yang diucapkan untuk mencela di bawah itu, ya. Celaka kamu, kan begitu. Ya. Atadrimallah, apakah kamu tahu siapa Allah? Ya.
pertanyaan yang mengisyaratkan tentang sedikitnya ilmu tentang keagungan Allah. Ya, inna sya'nallahi a'dhamu min dzalika. Sungguhnya ya, kedudukan Allah itu jauh lebih agung dari itu. Innahu la yastashfi'u billahi ala ahadin min khalqihi wa dzakaral haditsa kurung tutup. Ya. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Lalu disebutkan hadisnya yang panjang. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi sederhananya begini kisahnya. Ada seorang badui datang kepada Rasul, lalu dia mengadukan kalau terjadi kekeringan lama, makanya tenaganya habis, ternaknya juga habis, anak bojone ra iso mangan, ya kan? Karena nggak ada hujan, nggak ada air. Nah, mintalah pada Allah ya Nabi, kan begitu. Karena kami sungguhnya ya menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepadamu ini ya Nabi, dan juga menjadikanmu sebagai perantara untuk minta kepada Allah. Nah, jadi dia mengucapkan kalimat yang keliru. Dia menjadikan Allah sebagai bahan untuk meminta kepada Nabi. Paham ya? Paham belum? Ya. Pokok pembelajarannya yang pertama, makna menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk dan hukumnya. Maknanya lihat, seorang hamba menjadikan Allah sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap seorang makhluk. Ya seperti tadi, dia kan minta tolong kepada Nabi, tapi atas nama Allah. Jadi ibaratnya Allah apa? Dia menjadikan kedudukan Allah lebih rendah daripada Nabi. Ya. Nah, ini tidak boleh. Hukumnya bagaimana? Termasuk perkara yang diharamkan yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Karena pemberi syafaat, ya, memberi syafaat kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Sedangkan Allah adalah yang paling besar dan paling tinggi, yang tiada yang lebih tinggi dibandingkan Allah. Jadi ini misalkan kayak ini kalau mau gambaran gampangnya, misalkan kehidupan dunia, saya minta tolong Pak Lurah untuk kerja bakti misalkan, tapi lewat Pak Presiden, boleh nggak kira-kira? Pak Presiden, mbok tolong itu lurahnya disuruh kerja bakti gitu, boleh nggak? Kenapa? Kedudukannya tinggi presiden atau tinggi Pak Lurah? Tinggi presiden. Masa kayak ngono lapor ning presiden ibaratkan begitu. Paham? Atau misalkan saya minta tolong, misalkan ya siapa? Misalkan saya minta tolong kepada Aska untuk kerja bakti. Nah, tapi saya minta tolongnya ini ndadak njaluk tolong Pak Wali Kota Solo supaya datang ke sini nyuruh Aska kerja bakti. Salah nggak saya? Salah, karena tentunya kedudukannya ya tentunya tinggi. Kalau sekarang ya maksud kedudukan secara apa? Kenegaraan aja. Kalau secara ketakwaan ya beda tentunya ya. Dipahami nih. Jadi kan seperti itu, orang itu kalau mau urusan tingkat RT ya sudah ke RT aja cukup. Enggak usah minta tolong ke lurahan. Karena tentunya Pak Lurah dan Pak RT kedudukannya lebih tinggi Pak Lurah. Ini cuman pendekatan pemahaman saja, paham? Nah, Allah dengan Rasul itu kedudukannya tinggi mana? Tinggi Allah. Rasul itu adalah hamba, ya enggak? Maka tidak boleh menjadikan Allah sebagai syafaat, sebagai bahan untuk minta tolong kepada Rasul, seperti yang dilakukan oleh orang Badui ini tadi. Paham? Hukumnya haram ini. Baik, kemudian ya, yang kedua, pokok pembelajaran yang kedua, larangan menjadikan Allah sebagai perantara terhadap makhluknya. Seorang Badui datang pada Nabi mengeluhkan apa yang menimpa manusia berupa kebutuhannya terhadap hujan. Sungguh telah binasa binatang, ya, ternak ya, dan telah melemah badan serta telah kelaparan seluruh anggota keluarga. Dan dia minta agar beliau berdoa minta pada Allah untuk menurunkan hujan untuk mereka. Nabi SAW mengingkari Badui tersebut karena jeleknya adab dia terhadap Allah dengan ucapannya, karena sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara terhadap dirimu. Dia jadikan Allah perantara untuk minta pada Nabi. Nah ini nggak boleh.
Hal tersebut menjadikan kedudukan Allah lebih rendah dibanding Rasul. Oleh karena itu, beliau banyak bertasbih dan mengingkari ucapan tersebut sebagai bentuk pensucian terhadap Allah dari apa yang tidak pantas dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, ini yang terjadi sekarang juga demikian. Banyak orang, antum pernah dengar nggak? Pengen mobil, sholawat ke wae. Jadi kayak jaluke ning Rasul, orang jaluk ning gone Allah. Ini nggak boleh nih. Rasulnya wis mati apalagi sekarang. Nggak boleh kita minta, ya Nabi Muhammad berikan aku mobil ini. Kufur ini, kesyirikan besar ini. Paham? Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati dengan perkara itu. Baik, kemudian yang terakhir, pembelajaran yang terakhir, bolehnya menjadikan Rasul sebagai perantara ketika beliau masih hidup. Ketika Nabi masih hidup boleh nih, lihat. Rasul tidak mengingkari ucapan Badui yang mengatakan kami menjadikanmu sebagai perantara terhadap Allah. Tadi kan Badui ini mengucapkan dua kalimat, yang satu salah, yang satu benar. Apa yang salah tadi? Kami menjadikan Allah perantara bagimu. Tapi yang benar, kami menjadikan kamu perantara bagi Allah. Kalau yang kedua ini tidak diingkari oleh Nabi, paham? Tapi yang pertama yang salah, ya, karena minta doa dari Rasul agar Allah menurunkan hujan untuk mereka, ini boleh. Dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya menjadikan Rasul sebagai perantara ketika Rasul masih hidup, yaitu dengan minta beliau untuk mendoakan kepada Allah. Adapun setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut dilarang. Ya, kasih garis bawah tuh. Setelah Nabi meninggal tidak boleh lagi minta perantara kepada Nabi. Ya, sungguhnya kedudukan Allah sangat agung untuk dijadikan perantara dalam meminta pada makhluk, karena Allah Azza wa Jalla Rabb segala sesuatu dan penguasanya, maka wajib bagi semua hamba untuk menjaga diri dari lafaz-lafaz yang meniadakan keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya, jadi tadi yang saya sebutkan, pengen mobil sholawat ke wae, pengen untuk jodoh sholawat ke wae, pengen di rumah sholawatan wae. Ya, ini sebenarnya keyakinan mereka. Mereka kalau sholawatan itu nanti Nabi yang menyampaikan ke Allah, begitu kata mereka. Paham? Tapi ini ternyata tidak boleh, karena Nabi sudah meninggal dan itu tidak pernah dikenal di kalangan sahabat. Sholawatan rame-rame itu tidak ada di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar juga tidak ada. Sahabat-sahabat, ayo gini kumpul sholawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana amamato dan sebagainya, ini nggak boleh. Ya. Jadi karena Nabi SAW telah meninggal. Adapun ketika Nabi masih hidup, ya memang banyak sahabat yang datang pada Nabi. Ya Nabi doakan demikian, ya Nabi demikian, boleh. Tapi setelah Nabi meninggal terputus semua, terputus. Ya, semua pembolehan untuk minta kepada Nabi. Paham ya? Kalau pengen doanya kepada Allah, maka ketika Nabi meninggal, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi meninggal itu kan situasinya kan sahabat ada yang percaya dan tidak percaya, dan banyak sekali yang sedih. Ya enggak, Nabi meninggal sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, maka di saat itu Abu Bakar khutbah dengan mengatakan, ya ma'syaron nas, wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang nyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup, maha hidup dan tidak akan mati. Paham? Maksudnya apa? Di situ Abu Bakar menekankan yang namanya doa, nyembah semuanya itu hanya untuk Allah. Minta kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, yang kita pelajari terakhir ini, menjadikan Nabi perantara setelah Nabi meninggal itu tidak boleh. Paham ini? Nah, ini ada syubhat di kalangan orang luar. Ya. Nah kan, sholawat Nabi diperlihatkan kepada Nabi. Iya, sebatas sholawatnya. Paham? Tapi kalau Nabi, antum jaluk apa ning Nabi, ya orang ngerti Nabi. Paham? Ya memang ada hadis panjang dan itu sahih yang menyebutkan bahwa sholawatnya setiap kaum muslimin akan disampaikan kepada Nabi dari manapun kaum muslimin itu berada. Iya benar, itu hadisnya sahih. Tetapi hanya terbatas pada sholawat. Mafhum? Paham ya? Adapun yang lainnya tidak sampai. Kalau antum misalnya, ya Nabi aku njaluk mobil dong,
ya Nabi njaluk jodoh sing ganteng misalnya, ya Nabi njaluk jodoh sing ayu misalnya, ya iki ndak sampai itu, paham? Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, ud'u ni astajib lakum. Doalah, mintalah kepadaku kata Allah, maka aku akan mengabulkan. Paham ya? Jadi yang namanya doa itu hanya harus diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Mafhum ya? Termasuk perantara, menjadikan perantara Nabi setelah Nabi meninggal, ini tidak boleh. Selesai pembelajaran kita kerjakan evaluasinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.